Gita 5, herbal disamarkan. God is the Almighty, Tuhan yang Maha, Maha, Maha. Herbal disamarkan. Orang Barat merasa menguasai berbagai teknologi termasuk teknologi farmasi. Mereka membuat obat farmasi yang awalnya merupakan contekan dari tanaman obat. Lalu dengan sombong dan pongah mengagungkan produksi pabrikan mereka yang diproduksi secara massal dan dijual ke berbagai negara. Dan menyatakan bahwa obat farmasi lebih baik daripada obat herbal, sekaligus teriak-teriak kalau obat herbal itu berbahaya, tidak bermanfaat. Meski sebagian bahan yang mereka gunakan dalam produksi obat farmasi itu masih menggunakan bahan dari tanaman obat, mereka tidak mau mengakui manfaat tanaman obat. Ada banyak warga Barat terpelajar, berpendidikan, punya pengetahuan luas yang menerima herbal atau berusaha kembali ke herbal, back to nature, karena mereka mengetahui bahwa efek negatif obat herbal jelas lebih mild daripada obat farmasi. Meski ada banyak warga Barat menginginkan herbal, kepala kelembagaan terkait dan kepala negara-negara Barat tidak mau mengakui secara resmi bahwa herbal dari tanaman obat itu telah disediakan oleh Dewan. Kepala keagamaan mereka tidak pernah membuat pernyataan bahwa Dewan telah menyediakan tanaman obat. Kepala-kepala negara-negara Barat telah melarang peredaran obat herbal dan secara bersama melalui Komisi Kesehatan Uni Eropa telah melarang herbal diperjualbelikan, dianggap berbahaya, tidak aman. Mereka membuat peraturan yang mempersulit warga mendapatkan herbal, menetapkan biaya pengurusan izin edar herbal yang mahal untuk setiap bahan yang ada di dalam suatu obat herbal yang akan dijual. Para kepala negara, para tokoh kaum itu, dan kepala keagamaan mereka jelas tidak berani menyatakan bahwa Dewan telah menyediakan tanaman obat. Karena nyatanya tanaman obat yang ada di kawasan mereka, kawasan 4 musim, cuma ada sedikit. Tanaman obat lebih banyak berada di kawasan tropik, bukan di kawasan mereka. Lebih banyak bunga-bungaan di sana dan hanya tumbuh di musim panas. Jumlahnya terbatas dan tidak boleh dipanen untuk dijadikan sebagai herbal. Mereka tak bertuhan. Banyak kepala negara dari gabungan negara Eropa dan kepala keagamaan di sana tak bertuhan, sama sekali tak bertuhan karena menolak kenyataan bahwa Dewan sudah menyediakan obat di alam. Kalau mereka, para kepala negara dan kepala keagamaan di sana, sampai membuat pernyataan bahwa Dewan telah menyediakan obat dari tanaman obat, warga akan berbondong-bondong meninggalkan obat farmasi dan berpindah ke obat herbal. Negara Barat akan terpaksa menggantungkan diri pada pasar obat herbal yang sumbernya ada di kawasan tropik, terutama di Indonesia, dengan kekayaan hayati terbesar di dunia, mega biodiversity. Jelas mereka tidak akan berani membuat pernyataan itu. Disembunyikan agar tidak digunakan. Ada kesengajaan untuk menutupi kenyataan bahwa Dewan telah menyediakan obat di alam. Sengaja mengatakan bahwa herbal tidak bisa diterima sebagai obat, tidak saintifik, tidak terbuktikan, tidak layak dijadikan obat, berbahaya, tidak punya manfaat, dan lain sebagainya. Hanya obat farmasilah yang layak edar, layak minum, paling benar, paling aman, paling ampuh, boleh diberikan kepada orang sakit, bukan herbal. Selanjutnya ada tingkatan pembahasan mengenai herbal. 1.
tidak dikenal karena sengaja ditutup-tutupi. 2, tidak dikenal maka tidak disayang. 3, tak kenal maka tak sayang. Tidak dikenal karena sengaja ditutup-tutupi. Ada banyak pihak yang ingin menutup kebenaran herbal, menyembunyikan manfaat herbal, menyebarkan berita negatif tentang herbal, membesar-besarkan adanya efek negatif herbal berbahaya, merendahkan herbal, menjadikan herbal tak bernilai. Dengan strategi itu mereka bisa mendapatkan tanaman obat dengan harga murah, menggunakan bahan obat yang ada di tanaman obat, diekstrak dan dijadikan obat farmasi yang sudah mereka patenkan, diproduksi secara massal, dijual ke mancanegara, tentu dengan pemberitaan seperti tukang obat jalanan, penuh rayuan, mulut manis, dan tak lupa membagikan komisi penjualan kepada kelompok pendukung mereka yang berada di berbagai negara, juga di Indonesia. Kalau mereka memproduksi obat herbal yang merupakan sekumpulan bahan dari bermacam tanaman obat dan dinyatakan sebagai obat herbal, mereka tidak bisa mengajukan paten untuk obat yang bahannya diperoleh dari alam. Mereka tidak bisa memonopoli produksi dan penjualan. Meski sebenarnya masih ada keuntungan dari produksi obat herbal dan dari penjualannya, tetapi keuntungannya tidak sebesar dari penjualan monopoli obat farmasi yang telah dipatenkan. Jadi, niat mereka sebenarnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari penguasaan pasar obat farmasi yang telah dipatenkan, yang sebenarnya tetap berbahan dari tanaman obat. 2, tidak dikenal maka tidak disayang. Berkat pemberitaan negatif tentang herbal menyebabkan nilai tanaman obat menjadi rendah. Karena nilai rendah, masyarakat kurang antusias untuk membudidayakan tanaman obat. Mereka tidak menghargai lingkungan di mana terdapat banyak tanaman obat, seperti hutan hujan tropik Indonesia yang telah menjadi korban karena dianggap cuma sekumpulan semak belukar tak bernilai. Karena tak mengenal manfaat tanaman obat, penguasa daerah di Indonesia tidak punya rasa sayang terhadap lingkungan. Membiarkan pembalakan hutan, membiarkan konversi hutan heterogen menjadi hutan homogen. Produk hasil hutan hanya sebatas batang-batang pohon besar, rotan, atau hasil hutan homogen yang bisa masuk industri tertentu. Sementara berbagai tanaman obat, ada puluhan ribu jenis di dalam hutan heterogen, tidak diperhitungkan sama sekali, dihancurkan karena tidak dikenal. 3, tak kenal maka tak sayang. Tanaman obat telah diabaikan, pengetahuan akan tanaman obat tidak disampaikan kepada rakyat, pernyataan bahwa obat herbal tidak aman, berbahaya, tidak saintifik terus dikobarkan. Obat farmasi dimasukkan ke dalam SKN, Sistem Kesehatan Nasional, sementara obat dari tanaman obat dianaktirikan, dikucilkan, diabaikan, disembunyikan. Rakyat Indonesia secara umum tidak mengenal tanaman obat. Tanaman obat yang ada di alam menjadi bernilai rendah atau tak berharga. Tak ada rasa sayang akan tanaman obat. Tidak ada daya tarik untuk membudidayakan tanaman obat. Tidak muncul keinginan untuk menjaga alam, mempertahankan hutan. Rakyat dengan mudah melakukan pembalakan, menghancurkan hutan hanya untuk mendapatkan batang-batang kayu. Manusia atau rakyat Indonesia tidak punya rasa sayang kepada tanaman, kepada hutan, kepada alam lingkungan, karena tak kenal. Kerusakan alam. Kerusakan alam di lingkungan terjadi disebabkan karena masyarakat tak mengenal bahwa di alam, di hutan, di gunung, terutama di daerah tropik dan subtropik terdapat banyak tanaman obat. Stigma negatif yang digembar-gemborkan para mafia obat farmasi terutama dari negara barat telah menghilangkan nilai jual tanaman
obat. Rakyat Indonesia tidak tahu akan tanaman obat, tidak mengenal potensi tanaman obat. Mereka tidak peduli akan berbagai tanaman yang ada. Kehancuran alam secara langsung dan tidak langsung telah terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan rakyat akan adanya tanaman obat di lingkungan kehidupan mereka. Terjadilah penggundulan hutan, pembabatan hutan, konversi dari hutan heterogen menjadi hutan homogen. Dari rakyat kecil sampai tingkat atas tidak menghargai alam. Hasil akhirnya global climate change, pemanasan global, pemanasan dan penguapan air terjadi lebih kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita ganti skenarionya. Dimulai dengan diterimanya herbal oleh semua orang di berbagai negara di dunia. Karena herbal memang sudah disediakan oleh The One. Semua orang menggunakan herbal. Penelitian obat herbal dilakukan bersama. Hasilnya dipublikasikan secara luas. Pasar bahan herbal akan meriah. Tanaman obat menjadi bernilai. Setiap orang akan berusaha melakukan budidaya herbal, menanam tanaman obat. Sumber tanaman obat seperti hutan tropik akan dijaga. Tak perlu menebang batang pohon, tetapi memanen bahan herbal yang ada di hutan. Penghijauan akan terus meluas. Semua lahan tidak akan biarkan kosong. Bumi akan menjadi lebih dingin. Kehidupan manusia tentu akan menjadi lebih baik. Dunia akan lebih adem. Polusi karbon di udara akan diserap oleh berbagai tanaman. Tanaman akan meredam pemanasan, penguapan air di permukaan bumi. Uap air akan lebih sedikit, hujan akan kembali normal. Demikian juga berbagai kondisi cuaca lainnya. Cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang merupakan jalan keluar umat manusia dari global climate change yang memburuk belakangan ini. Ingat, herbal adalah cinta kasih sayang doan kepada manusia. Hilangkan kesombongan yang bercokol dalam diri orang barat. Jangan egois dan merasa jagoan karena menguasai berbagai teknologi. Buang kerakusan ingin untung sendiri dengan memonopoli obat-obatan. Kalaupun orang barat ingin menggunakan obat artifisial dan menolak herbal, silahkan saja lakukan di negaranya sendiri. Tapi jangan pernah melecehkan obat yang sudah disediakan The One yang ada di ribuan jenis tanaman obat di daerah tropik dan subtropik. The One sudah mengatur segalanya dengan sempurna dan adil. Maukah kita bekerja sama? Kita bersama-sama hidup di dunia ini. Semua orang di seluruh dunia harus mau bekerja sama mengembalikan kondisi alam, lingkungan, tempat tinggal kita, bumi ini. Dimulai dengan menghargai tanaman obat. Perlakukan obat herbal dengan penuh rasa hormat. Karena hal itu sudah disiapkan The One sejak awal penciptaan. Berikan informasi yang benar tentang herbal dari tanaman obat. Lakukan penelitian soal tanaman obat. Sampaikan kepada masyarakat herbal apa untuk apa. Integrasikan herbal ke dalam SKN, Sistem Kesehatan Nasional. Perkenalkan berbagai jenis tanaman yang berpotensi obat. Ada 35.000 tanaman di Indonesia. Dengan naiknya nilai tanaman obat, antusias warga di daerah tropik akan terbangunkan. Mereka dengan penuh semangat akan kembali memperbaiki alam, menjaga hutan, memperbaiki hutan yang telah dirusak, mengembalikan hutan homogen menjadi hutan heterogen. Semua negara bisa ikut ambil bagian dalam mengembalikan kondisi alam yang telah rusak akibat wacana negatif yang telah disebarkan orang barat selama ini. Setiap negara bisa mengirim bantuan dalam bentuk peralatan, teknologi, dana, tenaga pelaksana, atau pengawasan
dan lain-lain, dan seterusnya. Tetap tak mau bekerja sama. Barangkali lebih suka dengan perilaku yang selama ini dijalankan, terus menghancurkan berbagai lingkaran kehidupan yang sudah direncanakan oleh Dewan sejak penciptaan alam semesta. Tidak punya kasih sayang, hanya mau menang-menangan sendiri, hanya mau mengambil keuntungan dari orang lain, membiarkan orang lain sengsara. Penguasa baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak memandang hutan heterogen, tada hujan tropik sebagai gudang harta karun tanaman obat yang perlu dilindungi, dipertahankan. Hutan cuma dianggap tumpukan gelondongan kayu yang bisa dibabat dan dijual. Kawasan hutan heterogen yang luas diserahkan kepada pengusaha. Mereka dibiarkan membabat hutan, mengkonversi hutan heterogen menjadi hutan homogen berisikan tanaman industri yang jarang dan tidak ramah lingkungan. Hutan dihancurkan, keseimbangan alam dihancurkan hanya demi keuntungan segelintir pengusaha dan penguasa. Penguasa dan pengusaha telah menghancurkan alam, menghancurkan harta karun tanaman obat, menghentikan proses pembersihan udara secara alami, menghambat penyerapan CO2 dan pembentukan O2 oleh tanaman. Pohon-pohon keras tinggi dan lebat telah dibabat, membiarkan panas matahari langsung menerpa bumi, memanaskan bumi, meningkatkan penguapan air, menyebabkan pembentukan awan tebal di langit berisikan banyak uap air. Bumi akan semakin panas, cuaca semakin sulit diprediksi, air hujan turun lebih deras dan lebih lama, banjir longsor mengancam di seluruh dunia. Penyakit akan merajalela, apalagi warga di pedalaman. Penyakit tidak diobati karena lokasi mereka jauh, sulit dijangkau. Obat pabrikan tidak dijual di pedalaman. Pedagang obat tak mau berjualan obat mahal yang tak mampu dibeli orang pedalaman. Ahli kesehatan modern pun malas bertugas di pedalaman karena tak bisa menulis resep mahal demi komisi. Orang sakit di pedalaman tidak mendapatkan obat, padahal mereka berada di kawasan yang penuh dengan tanaman obat. Orang pedalaman tidak mengenal apa itu tanaman obat. Pemerintah tidak berupaya mengajarkan mereka soal tanaman obat. Masih terus bersikeras menyatakan bahwa Dewan tidak menyediakan tanaman obat. Mencegah pemanasan bumi bukan hanya dengan menekan produksi karbon, tetapi dengan menghargai obat herbal. Itu berarti menghargai Dewan sebagai Sang Maha Pencipta, menghargai Dewan, menghargai tanaman obat, akan mendorong penanaman berbagai tanaman, mengembalikan hutan, dan seterusnya. Pada akhirnya akan memperbaiki cuaca dunia, mencegah pemanasan berlebih, menahan penguapan air, mengurangi pembentukan awan uap air, menurunkan pergerakan udara, mengurangi risiko badai, angin topan, mengurangi derasnya hujan turun, mengurangi banjir bandang, risiko longsor, dan seterusnya. Temperatur dunia akan turun seiring dengan penanaman kembali Indonesia. Cuaca akan membaik, bencana alam akan berkurang, badai topan akan berkurang. Penghargaan terhadap tanaman obat memberikan kesempatan bagi warga pedalaman untuk menggunakan tanaman obat yang ada. Tak perlu tergantung pada obat artifisial yang mahal dan sulit didapatkan. Herbal akan tersedia bagi semua orang, baik warga Indonesia maupun warga dunia. Masih tetap tak mau bekerja sama. Dewan itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Bahan kesehatan sudah disediakan. Tak percaya sama dengan tak bertuhan, alias tidak punya cinta kasih sayang.
God is the Almighty. Terima kasih. Sampai jumpa di Kita 6.